kata Allah apa? Tidak bermanfaat malu wala banun. Nanti di hari itu hartamu, anakmu tak bermanfaat. Apa yang bermanfaat kata Allah? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati, lihat, hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin yang masih menguatkan kita dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam majlis ilmu yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan terus Allah kuatkan kita sehingga Allah membuka hati dan fikiran kita, semakin hari semakin faham dengan Al-Quran, kitabullah, pedoman kita bersama. Baik, kita lanjutan dari pekan yang sebelumnya. Kita bahas ayat dalam surah Al-Ma'idah, ayat ke-13 dan 14. 13 dan 14. Silakan dibuka, kita baca dulu sama-sama. Baik, saya baca, diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح
innallaha yuhibbul muhsinin. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dhukiru bihi fa'aghrayna bainahumul adawah والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Baik. Ayat 13, fabima maka dikarenakan naqdihim, ya, naqdihim ini artinya pelanggaran mereka. Siapa? Ahlul kitab, ya. Tadinya kan perjanjiannya Allah akan bersama kalian di ayat sebelumnya selama lain aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah. Pokoknya ahlul kitab dari sekte manapun Allah akan bersama mereka selama mereka menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, ya, beriman kepada semua rasul, menolong rasul-rasul yang diutus pada zaman mereka, meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Nah, itulah jaminan ahli kitab manapun akan, itu perjanjiannya, Allah akan tolong kebersamaan dengan mereka. Tapi ternyata faktanya tidak demikian. Justru mereka naqdihim, ya, melanggar janji mereka. Nah, di dalam ayat ini kata Allah fabima naqdihim, ya, maka dikarenakan naqdihim, pelanggaran yang mereka lakukan, mitsaqahum, ya, perjanjian mereka dengan Allah, la'annahum, kami laknat mereka, kata Allah, ya. Jadi kalau ada dari kalangan ahlul kitab dilaknat oleh Allah bukan karena Allah itu jahat, zalim. Allah sudah tawarkan, inni ma'akum, aku akan bersama kalian selama kalian tidak syirik, tegakkan sholat, keluarkan zakat, beriman pada rasul-rasul, menolong rasul yang hidup di era kalian, aku bersama kalian. Tapi ya, mereka mencederai perjanjian dengan Allah, ya, itulah yang menjadi hujjah Allah melaknat mereka. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum, ya. Jadi Allah laknat bukan karena Allah zalim, tapi mereka sendiri ingkar janji, tidak komitmen terhadap keimanan.
Allah sudah turunkan banyak rasul, ini itu banyak kitab, dia cuma pilih yang dia mau sesuka hatinya. Ya, jadi dilaknat oleh Allah ahlul kitab yang kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, bukan karena kekejaman Allah, tetapi karena kengeyelan mereka sendiri. Lihat kata-katanya ya, fabima naqdihim mitsaqahum, disebabkan mereka melanggar perjanjian, la'annahum, barulah kata Allah kami laknat mereka, waja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka qasiyah. Apa artinya qasiyah? Qasiyah itu artinya keras, ya, artinya keras. Nah, apa maksud dalam tafsir Ibnu Katsir ayat tadi? Kata Imam Ibnu Katsir, fa bi sababi naqdihim al-mitsaq, karena disebabkan pelanggaran mereka terhadap perjanjian dengan Allah. Perjanjian itu bukan nanti bayar ini bayar itu, tidak. Kamu sholat, tunaikan zakat, iman kepada rasul-rasul aku, tapi ternyata mereka mangkir, ya. Dan mereka awalnya sudah menerima perjanjian ini, kata Imam Ibnu Katsir, alladzi akhadha alaihim, yang sudah mereka ambil, tapi justru mereka mengingkarinya. Karena pengingkaran mereka apa? La'annahum, maka Allah laknat mereka. Maksudnya bagaimana Allah laknat? Ai ab'adnahum anil haq, kata Allah kami akan, ya, melaknat kamu. Maksudnya apa? Kata Allah la'annahum, kami akan buat engkau jauh dari kebenaran. Karena sudah dikasih kebenaran masih nggak mau juga diikuti. Coba ibaratnya gini, ada orang dikasih tahu sesuatu yang benar, kalau mau selamat engkau kesinilah, tapi dia masih cari jalan lain. Kira-kira makin jauh atau makin dekat? Makin jauh. Ini jalan keselamatan nih, kalau mau ikut yang ini ambil yang ini, tapi dia pilih jalan lain, maka dia semakin jauh ab'adnahum anil haq, kata Imam Ibnu Katsir. Maksudnya Allah laknat apa? Semakin hari kami jauhkan mereka dari kebenaran. Wa taradnahum anil huda, dan kami halau mereka dari hidayah. Kadang-kadang orang ahlul kitab yang kufur kepada ayat-ayat Allah itu baru beriman kalau sudah terpojok, ya. Contohnya Fir'aun begitu juga kan, termasuk orang yang mengaku sebagai Tuhan. Kenapa ya? Jadi mereka itu dilaknat karena mereka sendiri yang mengambil jalan yang salah, sehingga terhalau dari kebenaran, ya. Nah, kalau mereka sudah ambil jalan yang salah, Allah sudah laknat. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, kata Allah kami jadikan hati mereka keras. Bapak Ibu, hati ini yang menjadi kunci keselamatan. Betul. Tadi siang saya khutbah, saya bahas tentang hati ini. Kebetulan ini saya tidak tahu kita akan membahas ini. Hati itu yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang kita ini pandai memperhatikan jasad. Jasad itu kalau lapar, kalau lemah, pandai kita. Kalau lapar kita beli makan, kalau kurang fit kita beli obat, kalau tak sehat kita pergi ke dokter. Padahal di dalam tubuh kita ada satu yang lebih penting, yaitu al-qalbu, hati. Hati itu kalau sakit nggak bisa cari bengkel rumah sakit hati, nggak bisa. Hati itu kalau lapar bukan nasi goreng, sate, mie ayam, bukan. Tapi apa? Zikir. Obatnya zikir, baca Quran, majelis ilmu, itu obat hati. Ya. Nah, makanya orang-orang ahlul kitab ini ngeyel, ngengkelnya kenapa? Karena dia dikasih tahu jalan yang benar, cari jalan yang salah. Maka kata Allah apa? La'annahum ay ab'adnahum anil haq.
kamu makin jauh dari kebenaran sudah kukasih, semakin jauh dari tempat yang lurus, bahkan semakin terhalau dari hidayah. Wa taradnahum 'anil huda, kata Imam Ibnu Katsir, mereka terhalau dari petunjuk dan hatinya dijadikan keras. Hati itu kalau sudah keras, fala yata'adzuna bimau'izatin, susah masuk nasihat. Iya kan? Orang kalau hatinya sudah keras, mana mau? Ya. Makanya orang yang hatinya sudah keras kategorinya udah sakit. Dan masalahnya kalau hati sudah keras nggak tahu bawa ke dokter mana. Ada dokter hati, bengkel hati ada. Bengkel hati itu di mana? Al-Quran, majelis ilmu, ini bengkel hatinya. Bengkelnya nggak mahal. Kalau mobil motor kita masuk bengkel pening kan? Mahal kan? Ya Pak Erwin ya. Mobilnya udah keluar dari bengkel Pak Erwin. Ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, manusia itu kadang kalau jasadnya sakit dia cepat aware dia, tapi kalau hatinya sakit banyak dia membiarkannya. Ini saya bilang Bapak Ibu, kalau kita meninggal dunia badan sakit, hatta kaki tangan lumpuh, tapi hati kita salim selamat, selamat kita masuk surga. Coba, apakah ada orang masuk surga harus badannya gemuk, badannya kurus, badannya six pack? Allah nggak lihat. Yang dilihat apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak lihat jasad kalian. Jadi surga untuk si gemuk, si kurus, si six pack semuanya masuk selama hatinya itu selamat. Tapi kalau di dunia badannya kekar, badannya kuat, badannya sehat, hatinya sakit, tidak akan bisa mendatangkan manfaat apa-apa di akhirat. Ada orang lumpuh tapi dia ibadah taat pada Allah, tidak bermaksiat, di akhirat selamat ya. Makanya kata Allah apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana ada hari la yanfa'u malun, tidak bermanfaat harta, wala banun, keturunan kamu nggak bermanfaat. Padahal gara-gara dua itu kadang kita lalai betulin hati kan, ngurusin anak, cari duit buat anak, kata dia ya, gara-gara harta, butuh uang, akhirnya tidak ngurusin hati. Padahal kata Allah apa? Tidak bermanfaat malu wala banun. Nanti di hari itu hartamu, anakmu tak bermanfaat. Apa yang bermanfaat kata Allah? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati, lihat hati. Makanya Nabi pesan, inna fil jasadi mudghah, kata Nabi, sesungguhnya di dalam badanmu itu ada segumpal daging, gitu kan? Jaga dia. Ibu bapak harus jaga hati seperti kita sigapnya menjaga jasad. Jangan timpang sebelah. Harus. Hati itu kalau udah kering, ciri-cirinya apa sih? Dengar azan benci, dengar Quran panas melepuh telinga dia, dengar ceramah anti. Nah, udah gitu tuh, dinasehati dongkol. Datang pengajian pantatnya melepuh panas. Wah, tuh hatinya udah penyakit tuh. Itu harus dipaksain, harus dipaksakan dan didoakan kepada Allah. Ya, lihat ini orang-orang ahlul kitab, Allah jadikan hati mereka membatu ya. Makanya di dalam Al-Baqarah awal-awal apa? Fi qulubihim maradun, kan? Di dalam hati mereka ada penyakit. Ya, fazadahumullahu
maradha, dan Allah tambah lagi. Siapa itu mereka? Innalladzina kafaru, ya, orang-orang yang kufur. Maka begitu juga dengan ahlul kitab ini, ya. Kalau hatinya sudah membatu, jauh dari petunjuk, akhirnya bikin rusak tatanan kehidupan. Tatanan kehidupan yang paling parah kalau dirusak itu apa kira-kira? Kira-kira apa? Kalau dirusak Monas, patung Liberty enggak masalah. Kalau yang dirusak yuharrifunal kalima amma wadhihi. Di kata selanjutnya apa? Mereka merubah-rubah kalimat Allah dari tempatnya. Maksudnya apa? Ngotak-ngatik kitab suci. Kerjaan ahlul kitab itu kan dirubah-rubah. Itu kata Allah tuh, yuharrifunal kalima. Yuharrifun dari kata tahrif, ya. Kalau bahasa ekstrimnya yuharrifunal kalima, ya. Tahrif itu kata nyelewengnya, ya, katanya menyelewengkan. Tahrif merubah untuk maksud menyelewengkan, dari kata harrafa yuharrifu tahrifan. Makanya orang yang menyimpang disebut inhiraf, orang yang menyimpang. Coba lihat, kalau orang merusak taman, merusak patung, gedung masih mending. Kalau merusak kitab suci, yang sesat berapa juta orang. Makanya pantas masuk ke dalam neraka di paling dasar, di ujung, diulek-ulek. Nah ini kenapa? Merusak kitab suci. Coba, kalau kamu memelintir kata-kata saya nggak apa-apa, mungkin begitu ya, kita manusia. Tapi yang dipelintir ini apa? Kata-kata Allah. Coba, ya kan, ngeri kan? Nah, coba apa kalimat selanjutnya? Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Yuharrifun, mereka merubah-rubah al kalima, dimaksud adalah kalimatullah, ya, kalimat-kalimat Allah. An dari mawadhi'ihi, mawadhi' itu dari tempat-tempatnya. Jadi ayat ini seharusnya menerangkan tentang perkara ini, dihapus, diganti. Salah satu agenda besar ahlul kitab yang menyimpang dari hidayah, mereka merubah kalimat Allah dalam seluruh kitab suci. Apa klausal pertama yang mereka rubah? Yang pertama tentang agenda tauhid. Yang kedua apa? Menghilangkan jejak ciri kenabian Nabi Muhammad. Itu salah satu agenda besar. Pokoknya Bapak Ibu, upaya mendiskreditkan Rasulullah sampai hari kiamat gak akan berhenti. Sampai sekarang begitu. Orang yang menjadi muhibbin li Rasulillah, pecinta Nabi, pasti diberedel musuh-musuh Islam. Keturunan Nabi pasti diusik, diganggu, pasti itu. Sampai hari kiamat gak berhenti mereka. Dari sebelum nabinya diutus, mau dihilangkan faktanya. Coba, sebelum nabinya diutus, belum hidup orangnya lagi, di kitab sucinya apa? Dihilangkan. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Jadi supaya nanti ketika Rasulullah sudah lahir, sudah diutus, mana gak ada di kitab suci kita. Ngarang itu, gila dia. Ya, jadi harus kita jadi benteng penjaga Rasulullah, sunnah Rasulullah, keturunan Rasulullah, harus kewajiban kita. Karena musuh-musuh Islam tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Jadi mereka menghilangkan fakta tentang Nabi saja, itu mereka sudah melakukannya sebelum dari nabinya muncul, ya kan? Dari zaman Injil kan sudah dihilangkan, zaman Taurat kan sudah dihilangkan. Padahal kabar tentang Rasulullah ada termaktub di Taurat dan di Injil, dalam kitab suci semua. Hati-hati Pak, pendeskreditan tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu waktu saya kecil nggak ada orang dibilang keturunannya Rasulullah jadi jelek, nggak ada. Sekarang aja sudah mulai.
Sudah mulai sekarang ada pembenci orang yang ada keturunan Nabi dihina-hina, kadal gurun, importir Yaman. Waktu saya kecil nggak pernah dengar itu. Sadar nggak Anda sekarang? Ada pihak yang mau mendiskreditkan Nabi Muhammad, diberedel dari cucu-cucunya, sampai ada upaya mengatakan nggak ada cucu Nabi Muhammad tuh terputus sanadnya. Macam mana mau putus? Orang Nabi bilang nanti akan ada Imam Mahdi, namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, berarti nggak akan terputus sampai Imam Mahdi muncul, pasti datang dari zuriyahnya Rasulullah. Kok sekarang negara kita kayak fobia dengan keturunan Nabi? Anda jangan ikut fitnah itu, ya, jangan ikut. Dulu waktu saya kecil kita bicarakan tentang keturunan Rasulullah Habib, pasti positif. Sekarang sudah mulai ada kecurigaan karena fitnah itu. Betul tak Habib? Ya kan? Nanti cuma provokator, nanti cuma begini. Sampai sekarang ada istilah kan? Sampai calon presiden aja Anies Baswedan sampai dikena-kenakan gitu. Ini kadal gurun dari Yaman gitu kan, sampai begitu gara-gara politik. Ini punya pasal. Perasaan dulu waktu kita kecil nggak pernah ada stigmatisasi seperti ini, nggak pernah saya dengar. Makanya saya bilang upaya ini sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dimulainya kapan? Sebelum Nabi jadi Nabi. Sudah ada pihak-pihak yang menyelewengkan kitab suci, menyembunyikan tentang sosok beliau. Waktu nabinya ada, apakah Nabi aman? Fitnah segala macam, gila, sihir, kahin, macam-macam kan? Nabinya nggak ada, fitnahnya terus akan berlangsung. Ya. Makanya kita yang ikut pengajian ini jangan termakan lah begitu-gitu. Jangan termakan. Itu isu-isu. Karena apa? Ya kemarin secara takdir Allah kebetulan salah seorang cucu Nabi ikut dalam syiar politik Islam. Itu yang mengancam kan? Seorang cucu Nabi ikut menggerakkan. Karena ada sosok non-muslim yang ingin mengambil satu porsi kepemimpinan, beliau harus mau gak mau bangkit menyadarkan umat. Walaupun beliau harus menerima konsekuensi yang berat. Kita mah nggak menderita, kita cuma medsos hanya, beliau yang menderita. Coba bawa anak istrinya ditembak di mobil, memang nggak ngeri Pak kayak begitu Pak? Ngeri Pak. Sampai berapa orang meninggal di mobilnya tuh pengawalnya? 6. Itulah orang-orang yang berjihad menegakkan kebenaran. Sampai sekarang 6 orang dibunuh, ada nggak jejaknya kasus? Kemana? Hebat kali mungkin ya yang menembak ya, kasusnya sampai nggak hilang begitu ya. Ya ini yang harus jadi perhatian kita. Kemusuh ya, musuh-musuh Rasulullah sampai hari kiamat nggak akan pernah berhenti. Maka kita jaga. Jaganya dengan bagaimana? Jaga nama baik Nabi, amalkan sunnah-sunnahnya. Ya, dengan sunnahnya itulah kita bisa hidupkan. Walaupun beliau sudah tidak mungkin hidup lagi di zaman kita, tapi sunnahnya masih bisa kita hidupkan. Makanya kata Nabi, man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku. Siapa yang cinta dengan aku, kana ma'i fil jannah, nanti sama aku di surga. Ya, gitu ya. Bagaimana cara mereka yuharrifunal kalima ammawadihi, ya, merubah kalimat dari tempat-tempatnya, ya, mereka melakukan walau kitabahu ala ghairi ma anzalahu. Mereka akan merubah ayat-ayat tidak seperti yang diinginkan saat diturunkan. Jadi ayat ini maksud Allah untuk menerangkan akidah, dimiring-miringkan sama dia. Ayat ini menerangkan tentang Nabi Muhammad, Rasul terakhir, diselewengkan, digoreng-goreng, dirubah-rubah. Ya.
wa hamiluhu ala ghairi muradihi, mereka akan bawa kitab suci tetapi bukan sesuai maksud yang sebenar-benarnya. Ya, wa qalu alaihi ma lam yaqul, mereka akan berkata tentang kitab suci yang tidak pernah dikatakan sebelumnya. Makanya tafsirnya dibawa tafsir kekinian, kontemporer. Ya Pak, jangankan cuma di pengajian ini Pak, di diskusi-diskusi ilmiah yang formal saja, ya, masuknya penafsiran-penafsiran sesat itu sudah nyata. Saya belajar Pak, saya bukan nggak belajar. Ada metode tafsir yang sekarang ini tidak perlu bahasa Arab, bisa mentafsirkan secara mujmal tanpa disiplin ilmu yang 15, nahwu, sorof, balaghah, mantik, ma'ani, hadis. Kan kita gitu belajarnya. Ada cara langsung tanpa itu perlu semua. Dan kami belajar di luang kuliah S2. Ada satu kawan saya waktu sedang pembahasan mata kuliah itu, ya, tafsir kontemporer hermeneutika namanya. Wah, dihajar metodenya, nggak lulus dia makalahnya. Jadi saya pernah tanya sama profesor yang lurus nih, gimana Prof? Ente mau lulus atau mau idealis katanya. Jadi kata Prof, udah ikutin aja, tapi di mimbar publik jelaskan yang sebenarnya. Ini kan mimbar saya. Kalau di sana saya idealis, MPD-nya nyangkut di atas langit aja jadi. Itu ada, kita pelajari. Jadi pernah ada teman saya, pas dia bagian makalah, tugasnya harus memaparkan metodologi tafsir itu. Dia paling benci dengan tafsir itu. Jadi si pemakalah menghantam metode yang dia bahas, lucu kan? Wah, dihajar wah ini. Akhirnya nggak lulus. Revisi dulu ya makalahnya, belum dapat nih. Karena kan makalah dinilai kan. Itu terjadi di ruang-ruang. Makanya kalau kuliah agama memang harus punya basic. Kalau agama, gitu. Ya. Tujuannya apa sih? Mereka hamiluhu ala ghairi muradihi. Mereka akan membawa kitab suci sengaja agar tidak sesuai maksudnya. Itu kan mau menyelewengkan makna artinya kan? Tidak sesuai dengan maksudnya. Ya. Tentang pemimpin aulia, itu kan berapa upaya satu negara ini orang-orang melihat bagaimana kata-kata pemimpin ini mau dimiringkan maksudnya, gitu kan? Ya kan, gitu kan, supaya nanti bisa loloskan. Maksud aulia itu teman. Jadi kalau gubernur tuh boleh. Ujung-ujungnya kan gitu. Ujung-ujungnya begitu. Hati-hati, harus kuat ini pondasi kita ya. Imam Ibnu Katsir sampai bilang, mereka akan membawa kitab suci tidak sesuai maksudnya, merubah pemaknaan tidak sesuai yang mau Allah turunkan. Mereka berkata apa yang tidak pernah dikatakan. Iyadzan billah min dzalik, sampai beliau itu berlindung, semoga Allah hindari kita dari yang demikian. Jarang-jarang Ibnu Katsir kasih pesan gitu. Iyadzan billah min dzalik, semoga Allah melindungi kita dari yang itu, ya. Selanjutnya apa? Wanasu hadza, wanasu, nasu itu mereka melupakan, hadzon bagian, ya, mimma dari apa, dzukiru bihi, dzukiru mereka telah diingatkan bihi dengannya, ya. Maksudnya apa? Ya, kan sudah diingatkan sama Allah. Allah bersama kamu kalau kamu sholat, zakat, menunaikan ketaatan lah, ya. Itu dia. Tapi mereka lupakan apa yang sudah diingatkan Allah. Ya, makanya kata Ibnu Katsir, wa taraku al-amal bihi ragbatan anhu. Mereka meninggalkan seluruh perbuatan amalan yang Allah suruh karena mereka tidak senang atasnya. Ya, mereka lupakan itu. Kemudian apalagi wala tazalu, ya, maka engkau akan senantiasa, ya, wala tazalu maksudnya tidak akan hilang, tattali'u, ya, engkau akan melihat dengan jelas ala khainatin, atas pengkhianatan minhum, dari mereka. Jadi kita, Nabi dan kita diingatkan, kalian pasti akan nampak terus pengkhianatan ahlul kitab. Ya, tapi ada nggak ahlul kitab yang bisa dipercaya? Ada, tapi sedikit. Di dalam ayat ini disebut
wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum, kalian akan senantiasa melihat atas kha'inatin minhum, pengkhianatan mereka, illa qalilan minhum, kecuali sedikit di antara mereka. Maksudnya apa? Illa qalilan minhum, sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Coba, ada yang punya dalil salah satu ahli kitab yang tidak berkhianat dalam sejarah Islam? Siapa? Yang pernah Nabi sholat ghaib untuk dia, Nabi nggak pernah jumpa dia. Siapa? Najasyi, ya, Raja Najasyi, ahlul kitab min Nasara di Habasyah, kan? Beriman dengan dakwah Qur'annya Ja'far bin Abi Thalib, surat Maryam, saya pernah ceritakan di sini, di Habasyah. Dia ahlul kitab yang jujur, kitabnya nggak dirubah, Injilnya ya tetap Injil. Ada lagi seorang sahabat ahli Taurat, ada keturunannya Yahudi gitu, tapi dia amanah. Bahkan ketika dibilang, ya, akhbirni an sifati Rasulillah fi Taurah, nah semalam nih di Al-Amin, namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah, kau kan ahli Taurat, ada nggak ciri-ciri Nabi di Taurat? Ada nih, aku disebutin semua. Ini ahlul kitab yang jujur. Tapi illa qalilam minhum, sedikit, sisa yang banyak hancur. Ya, ada yang jujur, ada qalilam minhum, sisanya hancur. Kemudian apa kata Allah? Lanjut, fa'fu anhum wasfah. Fa'fu artinya maka, ya, maafkanlah atas mereka perbuatan mereka. Wasfah, dan biarkanlah mereka. Kenapa disuruh biarkan? Supaya tidak makin keras hatinya dan masih bisa tembus hidayah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tapi kata seorang tabi'in, Imam Qatadah, maafkan mereka dan biarkan mereka menyesatkan itu sudah dianulir, ya, nggak boleh dibiarkan. Orang kalau sudah merusak kitab suci harus diperangi, diperingatkan dan diperangi. Makanya dalam Kasir Ibnu Katsir beliau menukil waqala Qatadah, Imam Qatadah berkata, hadhil ayat yang bunyinya fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka ya Muhammad, biarkan saja mereka. Maksudnya dengan merubah kitab-kitab dibiarkan. Mansukhatun, ayat penggalan ini membiarkan kesesatan mereka tidak diperbolehkan lagi, karena ayat ini sudah dibatalkan dengan ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 29. Apa di dalam At-Taubah itu? Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasulihi, dan mereka tidak mengharamkan yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dakwahi, tegur, kalau masih ngeyel boleh diperangi. Jadi jangan dibiarkan, karena akan menyebabkan kesesatan kitab suci. Siapa yang bilang begitu? Imam Qatadah dari kalangan tabi'in. Baik, ayat selanjutnya. Minal ladzina qalu, dan di antara orang-orang itu ada yang berkata. Siapa mereka yang berkata? Inna nasara, sesungguhnya kami orang Nasara. Ya, akhadna mitsaqahum, ya, kami telah mengambil perjanjian mereka. Fanasu, kemudian mereka melupakan, hadza, sama bagian, mimma dzukiru bih, apa yang diingatkan. Kami tegakkan sholat, jangan menyekutukan Allah, beriman kepada Nabi, ya. Ada yang mereka betul-betul kami komit, tapi kebanyakan mereka menyeleweng, ya. Akhirnya apa? Allah uji mereka. Fa'aghraina bainahumul adawah, fa'aghraina, maka kami timbulkan, kata Allah, bainahum, antara orang ahlul kitab Nasara, adawah. Adawah itu apa? Permusuhan. Wal baghdha, dan baghdha itu kebencian, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Apa buktinya?
Sampai sekarang Ahlul Kitab dari kalangan Nasrani itu sektenya hampir sampai 10.000 sekte. Bapak jangan kira-kira di sini. Ya, di sini di Indonesia ada yang K, ada yang P, ya kan? Ada yang K, ada yang P. Itu nggak mau, rumah ibadahnya aja nggak mau sama, betul nggak? Ya kan? Sama-sama Nasara kan? Aliran A sama aliran B, mau nggak satu tempat ibadah? Oh enggak, ini khusus yang pro, ini khusus yang K. Dan kalau Bapak Ibu tahu di Brasil lebih parah lagi, sekte ini, sekte ini. Imam Ibnu Katsir sampai bilang banyak jenis-jenisnya di sini. Ya, ada yang Mulkiyah, ada yang Turkiyah, ada yang Yakubiyah, aliran-aliran Nasara, dan antara satu dengan yang lain saling mengkafirkan. Jadi Allah jadikan mereka kacau kan. Sekarang saya tanya, orang Islam mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, masjidnya beda-beda atau tidak? Enggak kan? Tidak kan? Antum kalau pergi umroh mazhabnya Saudi Arabia apa? Hambali. Diusir nggak? Indonesia Syafi'i, roh anti Indonesia, bikin masjid sendiri, ada nggak? Nggak ada. Ustadz Somad ilmunya banyak, pergi ke Maroko, mazhabnya apa? Maliki, pulang selamat kan? Iya kan? Nggak ada kita, perbedaan kita hanya di furu', ya, hanya di cabang-cabang kecil. Tapi permusuhan antara Nasrani parah. Rumah ibadat yang aliran ini tidak mau ibadah di sini. Mereka punya hari kebaktian khusus. Dan antara mereka ya yakfuru ba'duhum ba'da, tukafir, saling mengkafirkan dengan antara satu yang lain. Saya nggak mungkin bisa bahas detail di majelis ini karena live streaming. Kalau mau ngobrol-ngobrol boleh kita bahas. Mereka punya sekte yang banyak. Ya, kita menghargai karena ya kita menghargai. Tapi intinya perpecahan mereka memang sudah niscaya, nggak bisa lagi mereka elakkan. Nanti kita perdalam ayat ini insya Allah. Ada pertanyaan silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Cepat saja Ustaz, kalau kita tengok tafsir dari sebelumnya ini, yaitu surat Al-Baqarah 9, 11 diserukan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa kok di surat itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman? Tidak manusia, bahkan kita orang awam itu mau beri penjelasan. Baik, karena kalau lihat munasabat, memang Allah sedang menuntut komitmen mereka dalam iman. Orang-orang ahlul kitab ini kan harusnya beriman kepada Allah, harus tetap beriman kepada Allah, menegakkan sholat. Walaupun mungkin mereka punya masa transisi dari kitab suci yang lama untuk masuk nilai-nilai Al-Quran. Nah justru mereka tidak beriman dengan segala perintah Allah. Rasul yang diutus saja mereka ingkari. Ya, maka sebenarnya di dalam ayat-ayat ini Allah sedang menyentuh hati mereka supaya betul-betul beriman dan betul-betul sesuai keimanannya dengan apa yang sudah diperjanjikan. Ya, nah itu makanya Allah sentuh itu terus. Gitu ya. Ada lagi? Boleh singkat? Cukup ya? Nah, silakan Pak. Maaf Pak Eva jadi repot-repot nih. Ya? Hubungan Israel dengan Bani Israel. Ya. Ya baik. Israel itu sekarang negara Zionis yang berdiri menisbatkan pada Bani Israel. Ya, Bani Israel itu tidak bisa kita generalisasi semua jelek karena Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Ya, keturunan nabi-nabi banyak dari kalangan Bani Israel. Makanya ketika kita mengutuk negara Israel, katakan Zionis Israel atau Zionis Yahudi Israel. Jangan bilang Allahumma al'an Israel. Ya Allah laknatlah Israel, karena tidak semua Bani Israel itu buruk. Karena itu keturunan Nabi Yakub. Jadi sebenarnya silsilahnya keturunan dari Nabi Yakub itu. Nanti ada anaknya namanya Yahuda gitu ya. Nah, itu pernah kita bahas juga. Tapi kalau sekarang waktunya sangat sempit ya. Jadi beda ya Bani Israel dengan negara Israel. Jadi dibedakan kalau mau doa niatnya lafaznya adalah ke negara Israel Zionis, bukan kepada Bani Israel, karena nggak boleh kita melaknat Bani Israel. Nabi
dari kalangan Bani Israel lebih dominan daripada nabi dari kalangan Arab. Ya, harus tahu kita. Dari kalangan Bani Israel memang lebih dominan. Nabi-nabi kita tuh yang banyak, lebih banyak dari kalangan Bani Israel. Dan mereka tidak tercela, tidak. Cuma negara ini pula namanya ikut-ikut itu. Mereka menisbatkan dengan nisbat yang salah, gitu ya. Baik, nanti kita perdalam ayat ini tentang sekte-sekte Nasoro, tapi saya akan pakai istilah-istilah Arabnya. Ya, karena dalam Ibnu Katsir beliau angkat tuh nama-namanya beliau angkat nama-namanya Al-Mulkiyah wal Yaqubiyah dan beberapa jenis-jenis yang lain sekte-sekte yang ternyata kalau Bapak Ibu nggak tahu saling mengkafirkan padahal sama-sama Nasoro, berarti mereka lebih hancur, terpecahnya lebih hancur. Cuma kita kurang wawasan. Kalau kita tahu, kita nggak akan takut dengan rapuhnya mereka itu. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.